salah satu perkara yang membuat dada kita sempit adalah kalau telinga kita terlalu lebar mendengarkan perkataan manusia. Karena sesungguhnya selama apa yang kita lakukan benar, kecuali apa yang saya lakukan salah, bermaksiat sama Allah, apa yang ibu lakukan salah, dosa menurut Allah dan Rasulnya, jangan pakai kaidah ini. Kalau pakai kaidah ini bahaya. Kok kamu zina? Jangan dengarkan omongan orang. Gitu. Maka kemudian tidak betul. Makanya koridornya jelas, syaratnya jelas. Apa yang kita lakukan benar, ternyata orang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan dan tidak memahami apa yang kita lakukan. Biarkan yang menjadi obsesi dan biarkan yang menjadi titik kompas kita untuk mendapatkan sesuatu yang paling besar itu ridhonya Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Saya bukan laki-laki pemuas bagi orang lain, ibu juga bukan pemuas bagi setiap orang. Kita sampaikan, setelah kita sampaikan ternyata dia masih salah paham, sudah. Karena sesungguhnya kita tidak pernah mempertanggungjawabkan hisab kita kepada manusia, tapi mempertanggungjawabkan hisab kita kepada Allah. Karena kalau kita hidup terbiasa diatur bagaimana ritme perasaan kita dari komentar manusia, ya sempit. Akhirnya apa? Kita hanya pindah dari satu komentar orang, pindah ke komentar orang lain. Satu pindah komentar orang lain ke pindah komentar orang lain, tidak ada habisnya. Apalagi kalau ibu-ibu sudah main sosial media. Kalau sudah main sosial media itu berarti harus tahan banting. Banyak orang yang tidak mengenal ibu kemudian tidak suka dengan ibu. Kalau kemudian kita nurutin setiap komentar kita jawab, setiap komentar kita jawab, lah kapan waktu kita untuk ibadah? Kapan waktu kita untuk istri? Kapan waktu kita untuk anak? Kapan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan agama Allah? Hanya ngurusin mulut manusia yang tidak pernah ada habisnya. Karena kalau orang itu salah berprasangka sama kita, ya sudah, tidak apa-apalah. Toh nanti akan mempertanggungjawabkan dia di hadapan Allah. Kita jelaskan. Kalau dia bertanya, kok kamu melakukan gitu? Kita jelaskan. Ini penjelasannya. Ini penjabarannya. Kok ternyata masih salah paham lagi? Karena kemudian mungkin tidak mau bertanya secara langsung kepada kita. Sudah. Jangan menjadi makhluk yang tidak pernah merdeka. Padahal ketika kita bersyahadat, kita telah memerdekakan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya tidak ada yang memiliki kehidupan dan kematian kita kecuali Allah. Itu fungsinya syahadat, itu memerdekakan kita, ibu, bukan menjadikan kita budak bagi manusia yang lainnya. Jadi apa yang kita lakukan itu fokus gitu. Selama yakini ada dalilnya, yakini ibu berada di atas sesuatu yang tidak salah. Orang berkata-kata, sudah, saya sumpah kalau saat lihat komentarnya, tidak usah dibaca komentarnya. Saya sumpah kalau lihat WA story-nya, tidak usah di-save nomornya supaya WA story-nya tidak dibaca. Saya tidak suka dia baca WA story saya, ya sudah, ibu tidak usah nge-save nomornya. Kenapa sih hidup dibuat rumit? Perjalanan pagi Bekasi ke sini aja udah rumit kok dibuat rumit. Maka itu yang menjadikan kita dalam kondisi yang baik. Tidak semua komentar manusia harus kita turuti. Saya pernah menyampaikan kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman Sultan Murad yang keempat, yaitu Sultan Utsmaniyah. Kisah ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Ada seseorang laki-laki itu kalau punya uang, maka dia membeli khamar di warung-warung remang yang tersembunyi dan rahasia. Diborong khamarnya, dibawa ke rumah. Setiap dia borong khamar itu, maka dia dilihat sama orang. Kemudian sampai di rumah dituang semua khamar itu di dalam rumah. Di dalam rumah. Kemudian setelah itu kalau masih ada uang, dia mendatangi perempuan-perempuan yang melacur. Dia kasih sama perempuan itu, diundang ke rumahnya, kemudian dikasih uang supaya dia tidak melacur 1 malam, 2 malam kalau uang itu masih ada yang diberikan oleh dia. Lama dia lakukan itu, orang di luar sudah mulai ngomong, wah peminum khamar pezina. Padahal dia sudah ngomong, saya bukan peminum khamar, saya bukan pezina. Orang-orang kemudian istrinya lalu berkata kepada dia, Mas, kalau bahasa Jawanya, ini kelihatannya orang sudah mulai ngomongin tentang kita. Biasa, istri itu kan telinganya lebih gede daripada telinga suami. Ini orang sudah mulai ngomongin tentang kita.
kamu tetap melakukan semacam itu. Enggak apa-apa. Saya kan menolong orang supaya minuman khamar yang dia jual, kalau kita borong, mengurangi dosanya dia dan dosa orang yang akan membelinya. Dan ketika saya mengundang pelacur itu datang ke rumah, saya memberikan uang supaya setidaknya malam ini, malam besok atau lusa dia tidak melacur dulu, selama uang yang kita berikan kepadanya masih dia miliki. Maka Masya Allah itu. Kemudian istrinya khawatir, kalau kita keadaannya semacam ini terus, nanti nanti manusia tidak akan mensolati kamu kalau kamu meninggal dunia. Coba, kan ngeri kan? Karena setiap orang ngomongnya buruk tentang dia. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, kalaupun manusia di sini di kota ini tidak mau mensolati saya, maka saya akan meminta kepada Allah, kalau amal ini diterima, saya akan meminta supaya Allah ngirimkan Sultan Murad yang keempat untuk datang ke tempat kota ini dan menguburkan saya. Dan ibu tahu, ternyata Sultan Murad tiba-tiba pada satu waktu, kemudian dia pergi ke kota orang tersebut tanpa dia tahu kenapa dia ingin ke kota itu. Dia pergi ke kota itu, kemudian dia mendapati ternyata orang itu meninggal di pinggir jalan. Dan Sultan Murad tidak tahu kalau tersebut itu laki-laki siapa. Kemudian diantar ke rumahnya, kemudian istrinya bertanya, kok yang antar kamu? Kamu siapa? Sultan Murad yang keempat tidak mau membuka dirinya. Dia cuma mengatakan, saya cuma seorang musafir. Karena dia ingin menyembunyikan identitas sultan dan khalifahnya. Maka kemudian istrinya menangis dan berkata, suami saya ini bukan peminum khamar, suami saya bukan pezina, tapi masyarakat di kota ini mengatakan suami saya peminum khamar dan pezina. Dan suami saya sudah saya kasih tahu, jangan diborong lagi khamar itu dan jangan lagi ngundang pelacur ke rumah kita, nanti orang beranggapan buruk. Dan nanti kalau kamu mati bisa jadi kamu tidak akan disolati oleh mereka. Tapi suami saya malah berkeras dan berkata, kalau penduduk kota ini tidak mau mensolati saya akan meminta Sultan Murad yang akan mensolati saya. Istrinya sempat berkata, ternyata permintaan suami saya tidak dikabulkan. Kemudian barulah musafir itu membuka dirinya, Masya Allah, sayalah Sultan Murad yang keempat. Di situ kita paham ibu, apa pelajaran yang kita dapatkan dari faedah itu. Hidupnya manusia itu ngikutin apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kemudian itu sudah menjadi tujuan terbesar hidupnya kita dan kompas kehidupan kita nggak akan terbiasa merespon setiap orang. Negarawan itu ibu, negarawan, artinya orang yang besar memiliki jiwa kenegaraan itu, dia tidak terbiasa komentari setiap orang. Negarawan gede itu. Maka sama kalau jiwa kita besar, jiwa kita itu tidak untuk menjawab setiap komentar orang. Kalau kita ngomongin orang berarti kita kerdil. Karena kita bicara sesuatu yang besar yang akan kita lakukan untuk menjamin keselamatan akhirat kita. Sudah itu saja. Kalau mereka terus gangguin kita, sudah didoakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka. Disuruh maju lagi. Sudah mepet